Contoh soal tentang persamaan garis singgung. 1. Tentukan gradien garis fx sama dengan 3e kuadrat dikurang 5 yang melalui titik 1, min 2. Lalu tentukan persamaan garis singgungnya. Jawab, fx sama dengan 3e kuadrat dikurang 5. Kemudian kita cari gradiennya, yaitu dengan cara mencari turunan pertama dari fx. Turunan pertama dari 3e kuadrat adalah 2 dikali 3, 6. X kuadrat pangkatnya dikurangkan 1, jadinya tinggal x. Turunan dari 5 adalah 0. Kemudian kita substitusikan x sama dengan 1, maka 6 dikali 1 sama dengan 6. Kemudian masukkan ke persamaan garis singgungnya. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang Y1 nya adalah min 2 sama dengan 6 dikali X dikurang 1. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Jadi Y ditambah 2 sama dengan 6 dikali X, 6X, 6 dikali min 1, min 6. Kemudian pindah ruaskan, Y sama dengan 6X dikurang 6 plus 2 jadinya min 2. Y sama dengan 6X dikurang 8. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 6X dikurang 8. Garis singgung kurva Y sama dengan 1/3X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 yang tegak lurus dengan garis X dikurang Y ditambah 3 sama dengan 0 adalah. Jawab, kita cari gradien garis dari X dikurang Y ditambah 3 sama dengan 0. Kita namakan dengan M2. Caranya yaitu kita jadikan Y sendirian di ruas kiri. Jadi min Y sama dengan X dan 3 pindah ruaskan, jadinya min X dikurang 3. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan min 1 agar koefisien Y 1. Jadi hasilnya Y sama dengan X ditambah 3. Nah, jika Y sudah sendirian dan koefisiennya sudah 1, maka gradien garisnya adalah angka di depan variabel X. Jadi angka di depan variabel X-nya adalah 1, maka M2-nya sama dengan 1. Dan kita cari gradien garis yang tegak lurus dengannya, yaitu dinamakan dengan M. Caranya yaitu min 1 per M2 sama dengan min 1 per M2 nya adalah 1, maka min 1 per 1 adalah min 1. Kemudian kita cari turunan dari persamaan Y sama dengan 1/3 X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 pada apsis titik singgung adalah gradien garis singgungnya, yaitu M sama dengan min 1. Maka turunan pertama darinya adalah X kuadrat ditambah 2X. Jadi M adalah turunan pertama dari Y. Kita ganti X-nya dengan A, yaitu A kuadrat ditambah 2A. M-nya adalah min 1, maka min 1 sama dengan A kuadrat ditambah 2A. Kita pindah ruaskan, A kuadrat ditambah 2A ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, hasilnya A ditambah 1 kuadrat sama dengan 0. Maka diperoleh A-nya adalah min 1 atau X sama dengan min 1. Kemudian kita substitusikan X sama dengan min 1 ke persamaan Y sama dengan 1/3X pangkat 3 ditambah X kuadrat. 1/3 dikali min 1 pangkat 3 ditambah min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 3 adalah 1, maka 1/3 dikali 1, 1/3. Min 1 pangkat 2 adalah 1, 1/3 ditambah 1 sama dengan 2/3. Jadi titik singgungnya adalah min 1,2/3. Persamaan garis yang bergradien M sama dengan min 1 dan melalui titik min 1,2/3.
yaitu rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang Y1 nya adalah 2/3 sama dengan min 1 dikali X ditambah 1. Kenapa tambah 1? Karena X1 nya adalah min 1, negatif ketemu negatif hasilnya positif. Jadi Y dikurang 2/3 sama dengan min 1 dikali X min X min 1 dikali 1 min 1. Kita pindah ruaskan, jadi X ditambah Y ditambah 1/3 sama dengan 0. Agar pernya hilang, kita kali kedua ruas dengan 3. Jadi 3 dikali X 3X, 3 dikali Y 3Y, 3 dikali 1/3 adalah 1. Jadi persamaan garis singgungnya adalah 3X ditambah 3Y ditambah 1 sama dengan 0. Contoh yang kedua yaitu tentang nilai maksimum minimum. Sebuah proyek pembangkit listrik diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per hari 3X dikurang 900 ditambah 120X Rp100.000. Agar biaya minimum, maka proyek tersebut selesai dalam waktu. Caranya yaitu tentukan dulu fungsi biaya proyek dalam X hari, kemudian kita kalikan biaya soal dengan X. Jadi X kita kalikan dengan biaya per hari. Jadi X dikali 3X 3X kuadrat, X dikali min 900X, X dikali 120 per X, X nya habis tinggal 120. Biaya minimum tercapai saat B turunan dari B sama dengan 0. Maka kita cari turunan dahulu. Turunannya adalah 2 dikali 3 6, X kuadrat pangkatnya kita kurangkan 1 tinggal X, min 900X turunannya adalah 900, turunan dari 120 adalah 0. Jadi pindah ruaskan, 6X sama dengan 900, X sama dengan 900 per 6, hasilnya adalah 150. Jadi biaya minimumnya adalah 150. Contoh soal yang kedua, suatu pabrik memproduksi lampu X dengan biaya 4X kuadrat dikurang 8X ditambah Rp24.000. Jika lampu tersebut terjual habis dengan harga Rp40.000 untuk tiap lampu, maka keuntungan maksimum yang diperoleh pabrik tersebut adalah, kita misalkan Fx menyatakan total biaya produksi X unit barang, yaitu X dikalikan dengan biaya. Jadi X dikali 4X kuadrat, 4X pangkat 3, X dikali min 8X, min 8X pangkat 2, X dikali 24, 24X. Kemudian kita misalkan GX adalah harga jual lampu per unit dalam satuan Rp1.000, jadi 40X. HX kita misalkan menyatakan keuntungan yang diperoleh atas penjualan lampu X, maka HX sama dengan GX dikurang FX. GX nya 40X, sedangkan GFX 4X pangkat 3 dikurang 8X pangkat 2 ditambah 24X. Kita kalikan negatifnya ke dalam kurung, jadi negatif dikali 4X pangkat 3 min 4X pangkat 3 negatif dikali negatif 8 pangkat 2 plus 8 pangkat 2 min dikali 24X min 24X 40X. Kita selesaikan, min 4X pangkat 3 ditambah 8X pangkat 2 min 24X ditambah 40 16X. Nilai turunan pertama dari HX harus sama dengan 0.
Jadi turunan dari HX adalah min 12X pangkat 2 ditambah 16X ditambah 16 sama dengan 0. Kita bagi kedua ruas dengan min 4 supaya angkanya lebih kecil. Jadi min 12 dibagi 4 3X pangkat 2, 16 dibagi min 4 min 4X, 16 dibagi min 4 min 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, yaitu hasilnya 3X tambah 2 dikali X dikurang 2, diperolehlah X nya sama dengan 2. Karena X menyatakan jumlah barang dan nilainya tidak mungkin negatif, jadi yang diambil adalah X sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan X sama dengan 2 ke HX. Jadi HX sama dengan min 4, X nya diganti dengan 2 pangkat 3 ditambah 8 dikali 2 pangkat 2 ditambah 16 dikali 2. Min 4 dikali 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 2 itu 4, 16 dikali 2 32. Jadi min 32 ditambah 32 ditambah 32 hasilnya 32. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh adalah 32.000.